Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Khalid Sugianto dengan NIM 4 digit terakhir 1265. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas agama Hindu, yaitu LKM 7 dengan tema kehidupan setelah kematian. Jadi untuk materi yang pertama, apakah yang terjadi setelah kematian? Jadi menurut penelitian spiritual telah menunjukkan bahwa manusia terdiri dari 4 tubuh dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu fisik, yang kedua ada mental, yang ketiga ada kausal atau intelektual atau kecerdasan, yang keempat ada suprasexual atau ego halus yang tak kasat mata. Jadi ketika seorang meninggal, tubuh fisik berhenti untuk hidup, namun sisi ekstensi atau kesadaran terus berlanjut. Eksistensi orang tersebut minus tubuh fisik dikenal sebagai tubuh halus, lingga deha, dan terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal atau intelek, dan suprasexual atau ego halus. Tubuh halus ini kemudian pergi ke salah satu dari 13 tingkat alam eksistensi halus selain alam bumi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu ke-14 tingkatan alam eksistensi dalam alam semesta. Eksistensi di alam semesta. Jadi ada 14 tingkatan alam eksistensi utama di alam semesta. 7 tingkat dari mereka adalah alam positif dan 7 tingkat lainnya adalah alam negatif. Ketujuh tingkat alam negatif biasanya disebut sebagai neraka atau fatal. Terdapat banyak pembagian subdivisi di setiap tingkat alam eksistensi utama tersebut. Jadi kebenaran atau dharma adalah itu yang menyelesaikan ketiga tugas. Untuk yang pertama, menjaga sistem sosial dan kondisi yang sangat baik. Kemudian yang kedua, membawa kemajuan duniawi dan setiap makhluk hidup. Dan yang ketiga juga menyebabkan kemajuan dalam alam spiritual. Kemudian alam eksistensi positif. Tempat ini ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan ajaran spiritual. Dengan jalan positif kita artikan sebagai orientasi latihan spiritual menuju kesadaran sejati atau Tuhan atau kebaikan bersama dengan Tuhan seutuhnya atau pencerahan. Bersatu dengan tubuh seutuhnya adalah tujuan paling utama dalam pertumbuhan spiritual. Alam bumi adalah satu-satunya alam eksistensi fisik atau alam semesta dan juga merupakan alam eksistensi tingkat pertama dalam urutan tingkat alam eksistensi positif di alam semesta. Kemudian ada juga 7 tingkat alam eksistensi negatif atau neraka. Tempat ini kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritual. Dengan jalan negatif, kita artikan sebagai orientasi latihan spiritual untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan spiritual, misalnya kekuatan supranatural atau ilmu kesaktian. Kekuatan spiritual ini digunakan untuk tujuan yang negatif. Dengan demikian, semua tubuh rohani yang pergi ke salah satu tingkat alam eksistensi neraka menjadi hantu akibat niat-niat jahat mereka. Kemudian yang selanjutnya ada tingkat surga dan ke atas di alam semesta.
Jadi setiap tingkatan alam eksistensi positif dan negatif di luar batasan alam eksistensi bumi menjadi semakin halus atau tak kasat mata seiring tingkatannya. Maksud kami dengan halus atau non-fisik adalah segala sesuatu yang melampaui pemahaman secara indera, pikiran, dan intelek. Satya Loka adalah yang terhalus, yaitu yang paling sulit untuk dilihat atau dipahami kecuali indera keenam. Tingkat tertinggi telah dicapai. Kemudian, akibat kurangnya latihan spiritual, kebanyakan orang di zaman sekarang pergi ke alam nether atau tingkat alam eksistensi neraka setelah kematian. Kita biasanya pergi ke alam nether setelah kematian ketika proporsi kejahatan yang timbul akibat perbuatan-perbuatan setelah di bumi sekitar 30%. Kejahat pada umumnya, niat jahat terhadap orang lain dan banyak hasrat keinginan sekarang. Kemudian, bumi adalah satu-satunya alam eksistensi di mana orang-orang dengan berbagai tingkat kesadaran spiritual bergabung menjadi satu. Namun setelah kematian, kita pergi ke tingkat alam eksistensi yang sesuai dengan tingkat kesadaran spiritual kita. Kemudian, tingkat kesadaran spiritual minimum yang diperlukan untuk mencapai tingkat surga setelah kematian adalah 60%. Silakan mengacu kepada artikel yang Rencana tersebut berlaku sampai masa Perang Dunia Ketiga yang akan segera datang. Pada asalnya, dari sudut pandang ilmu pengetahuan spiritual, perbuatan mulia yang membantu mencapai tingkat surga atau tingkat alam eksistensi positif yang lebih tinggi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesadaran sejahtera akan Tuhan Yang Maha Esa. Tiga kriteria berikut dapat diterapkan sebagai acuan. Yang pertama ada tindakan dilakukan tanpa sikap pelaku, yakni dengan berpandangan bahwa Tuhan sendiri yang melakukan tindakan itu melalui diri kita, dan oleh sebab itu saya tidak dapat mengklaim pengakuan apapun. Kemudian yang kedua, dilakukan tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan. Kemudian yang ketiga ada dilakukan tanpa mengharapkan hasil. Dan selanjutnya, untuk mencapai tingkat alam eksistensi yang lebih tinggi dari surga, seorang harus berada pada tingkat spiritual di atas 60%. Kemudian dengan tubuh dominan maksud kami adalah tubuh yang paling aktif, yakni salah satu dari tubuh mental, intelek, kecerdasan, atau ego halus. Sebagai contoh, pada alam eksistensi nether Bupalok, tubuh halus memiliki banyak hasrat, kegiatan, keinginan, dan kemelekatan. Kemudian dalam alam eksistensi nether, kita masih mengalami beberapa kebangkitan, namun tingkat ketidakbahagiaan di alam tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan ketidakbahagiaan yang dialami di bumi. Kemudian dalam tingkatan alam eksistensi juga, tubuh-tubuh halus atau roh mengalami kelimpahan berlebih dalam kebahagiaan. Jadi, kebahagiaan satvik berarti kebahagiaan yang berasal dari membantu orang lain tanpa ekspektasi atau pamrih. Ketika ego terlibat dalam sesuatu tindakan itu akan menjadi rajasik. Kemudian serenti atau kedamaian abadi adalah pengalaman spiritual yang lebih tinggi daripada bliss atau kebahagiaan hakiki. Kemudian selanjutnya yaitu tingkat alam eksistensi positif dan inkarnasi di bumi. Jadi setelah kematian, individu yang berada di bawah tingkatan alam eksistensi Maharlok perlu lahir kembali ke bumi untuk melunasi takdir yang menyelesaikan akun karma mereka. Namun mereka yang mencapai Maharok atau Janalok karena tingginya kesadaran spiritual tidak perlu berinkarnasi lagi karena akun karma dapat diselesaikan dari alam-alam tersebut. Meski demikian, tubuh halus yang telah berevolusi ini dapat memilih untuk lahir kembali demi menjalankan misi spiritual membantu umat manusia. Dalam kondisi tertentu,
Bahkan orang dengan tingkat spiritual di bawah 60% dapat mencapai maharok jika memiliki potensi pertumbuhan spiritual yang tinggi, yang ditentukan oleh 5 faktor. Yang pertama ada emosi spiritual atau bab yang eh, kemudian yang tinggi, kemudian ego yang rendah, dan keinginan kuat dan bertumbuh secara spiritual. Kemudian latihan spiritual yang terus meningkat dan ketahanan terhadap energi-energi negatif. Energi negatif dapat sangat menghambat pertumbuhan spiritual dan mencegah seseorang memasuki alam eksistensi positif meskipun tingkat spiritualnya tinggi. Kemudian pentingnya alam eksistensi bumi. Alam eksistensi bumi sangat penting karena satu-satunya tempat di mana kita dapat mencapai pertumbuhan spiritual yang cepat dan melunasi karma kita dalam waktu singkat. Dengan tubuh fisik, kita dapat melakukan banyak hal untuk meningkatkan spiritual dan mengurangi pengaruh energi negatif dhamma. Di luar bumi, pertumbuhan spiritual umumnya hanya mungkin terjadi di alam eksistensi yang lebih tinggi seperti Maharloka karena tubuh halus di surga cenderung terperangkap dalam kebahagiaan tanpa akhir. Sebaliknya, di alam niter dan neraka, tekanan berat dari hukuman dan gangguan hantu tingkat tinggi membuat latihan spiritual sangat sulit, menghalangi kemajuan spiritual. Kemudian, apa itu neraka? Siapa yang pergi ke neraka dan seperti apa tiap tingkat neraka itu? Jadi, sewaktu seseorang pergi ke tingkat lebih rendah dari neraka akibat semakin berkurangnya komponen dasar halus sattva secara bertahap, lingkungan menjadi semakin kurang kondusif untuk mengalami kebahagiaan. Dalam tingkat alam eksistensi neraka, ada beberapa hantu atau iblis yang melakukan beberapa jenis latihan spiritual untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Kemudian ketika seorang pergi lebih dalam ke bagian tingkat neraka yaitu tingkat 1 sampai ke tingkat 7, tingkat kebahagiaan yang dialami oleh tubuh halus dalam alam eksistensi tersebut terus menurun dan tingkat penderitaan terus berlipat ganda. Dan kemudian besarnya hukuman atau rasa sakit yang harus dijalani di berbagai tingkat neraka, fatal dan nara yang terkait terus meningkat pada setiap tingkatan neraka yang lebih rendah. Jadi terdapat tabel yang merupakan contoh-contoh dari kebahagiaan dan penderitaan beserta intensi rata-rata yang kita alami di alam dalam berbagai tingkat neraka. Jadi bisa dibaca. Kemudian yang selanjutnya, pergerakan lintas tingkat pada alam eksistensi halus di alam semesta. Tingkat alam eksistensi ditentukan oleh seseorang yang sesuai dengan sifat dasar orang tersebut terkait sattva, raja, dan dhamma. Penentuan tingkat alam eksistensi tersebut juga merupakan suatu fungsi dari tingkat spiritual seseorang. Oleh karena itu, tubuh halus dari alam eksistensi positif tingkat yang lebih rendah tidak bisa pergi ke alam pertama dan kedua, tidak bisa pergi ke tingkat neraka yang lebih dalam. Kemudian yang ketiga dan seterusnya. Hal ini serupa dengan bagaimana orang yang tinggal di dalam rendah merasa sulit bernapas pada ketinggian yang lebih tinggi, tapi orang yang tinggi di ketinggian lebih tinggi dapat menangani kondisi datar rendah dengan baik. Kemudian, apa yang menentukan kematian kita? Apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian? Pada saat kematian, sewaktu tubuh fisik menjadi tidak aktif, energi vital yang digunakan untuk fungsi tubuh dibebaskan ke alam semesta. Energi vital mendorong tubuh halus
menjauh dari wilayah bumi pada saat kematian. Saat seperti berat proyektil menentukan keberadaan jauh roket dapat mendorong. Demikian pula berat dari tubuh halus menentukan ke tingkat alam eksistensi mana tubuh halus tersebut pergi dalam alam-alam eksistensi halus di kehidupan setelah kematian. Jadi terdapat komponen dari ketiga komponen dasar halus tak kasat mata dalam rata-rata di era saat ini. Ada Satpa 20%, Raja 30%, dan Tama 50%. Jadi ketiga komponen dasar halus, kita masing-masing terdiri dari tiga komponen dasar halus non-fisik atau lunas. Komponen ini bersifat spiritual dan tidak dapat dilihat, tapi mereka menentukan kepribadian kita. Ketika komponen ini adalah yang pertama, Satpa, kemunian dan pengetahuan; Raja, aksi dan gairah; Tama, ketidaktahuan dan inersia. Dan yang selanjutnya, pentingnya keadaan mental saat sebelum kematian. Keadaan mental menjelang ajal sangat penting karena berhubungan dengan proporsi komponen dasar non-fisik dalam diri seseorang. Jika seseorang dengan tulus melaksanakan latihan spiritual seperti chanting atau zikir nama Tuhan saat kematian, pengaruh keinginan, kemelekatan, dan gangguan lainnya akan berkurang, membuat tubuh halus lebih ringan dan memudahkan ia mencapai tingkat alam eksistensi yang lebih baik setelah kematian. Kemudian selanjutnya, siapa yang akan pergi ke neraka setelah kematian? Jadi jangkauan atau durasi dari 7 di balik perbuatan-perbuatan jahat biasa merupakan faktor yang penting untuk menentukan tingkat alam eksistensi neraka yang dituju setelah kematian dibandingkan dengan hanya tindakan di semata. Jadi bisa langsung baca pada tabel tersebut. Kemudian bunuh diri dari kehidupan di alam setelah kematian. Bunuh diri dan kehidupan di alam setelah kematian. Jadi terdapat dua jenis kematian. Yang pertama yaitu kematian akhir yang ditakdirkan, yaitu kematian yang tidak bisa dihindari dan kematian yang mungkin terjadi di mana seorang dapat selamat berkat pahala dan atau kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang kedua ada bunuh diri atau tindakan disengaja yang sering dipengaruhi oleh tekanan emosi dan gangguan mental dengan hantu-hantu dan energi negatif terkadang mendorong seseorang untuk bunuh diri. Jadi bunuh diri menyia-nyiakan kesempatan untuk pertumbuhan spiritual dan menambah dosa yang tingkat keparahannya bervariasi tergantung situasi. Jadi, mengapa ada jendela waktu antara reinkarnasi? Dalam proses penelitian spiritual, seorang mengalami buah dari pahala dan dosa-dosanya dengan keadaan di alam bumi menjadi tempat yang paling sesuai untuk menyelesaikan akun karma dari kelahiran sebelumnya. Reinkarnasi tubuh halus tersebut siap untuk bereinkarnasi. Kadang-kadang dalam reinkarnasi kehidupan masa lalu, seorang tidak menginginkan reinkarnasi tertentu karena proses terjadinya dengan sangat lancar dan singkat. Jika tubuh halus jatuh ke tingkatan neraka yang lebih dalam, jeda waktu antara reinkarnasi mencapai ribuan tahun dengan individu tersebut tinggal di neraka hingga hukumnya selesai, yang biasanya berarti mereka akan terjebak di alam neraka hingga pembubaran alam semesta. Kemudian kehidupan setelah kematian, rangkuman fakta-fakta mengenai
tingkatan dan eksistensi menggambarkan konsekuensi yang kita hadapi setelah kematian, bergantung pada cara kita menjalankan kehidupan di bumi. Hanya dengan latihan spiritual atau kebaikan yang luar biasa banyak, seseorang dapat mencapai tingkatan dalam eksistensi yang lebih tinggi, menghindari ketidakbahagiaan dan meningkatkan kebahagiaan yang lebih tinggi. Hal ini juga meningkatkan peluang untuk reinkarnasi di bumi dalam kondisi yang mendukung. Latihan spiritual yang memungkinkan kemajuan menuju alam eksistensi yang lebih tinggi, namun dengan berjalannya waktu dalam era perselisihan atau Kali Yuga, kesempatan untuk mencapai tingkat lebih tinggi menjadi semakin kecil. Jika seorang jatuh ke alam eksistensi yang lebih rendah, seperti neta atau neraka, ia akan menderita berabad-abad lamanya dengan dosa-dosanya dibayar sebelum bisa reinkarnasi kembali ke bumi. Melakukan latihan spiritual secara konsisten di bumi, meskipun sulit, adalah cara yang menjamin kemajuan spiritual ke tingkat alam yang lebih tinggi setelah kematian. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi.